Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan request dari sahabat kita tentang pembuktian sifat graf, ya. Ada beberapa sifat graf yang hari ini akan saya tunjukkan bagaimana kebenaran dari sifat itu. Yang pertama, sahabat sekalian, jika G graf sederhana paling sedikit 2 titik, maka G memiliki paling sedikit 2 titik yang berderajat sama. Nah, ini adalah salah satu sifat, ya, yang akan kita buktikan pada hari ini. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Misal, harga mutlak VG, artinya banyaknya titik dari graf G adalah N dengan N bilangan asli. Berarti berdasarkan anteseden, N lebih besar atau sama dengan 2. Karena G graf sederhana, maka derajat setiap titiknya itu tidak mungkin melebihi N-1 dan tidak mungkin kurang dari 0. Ya. Andaikan semua titik di graf G itu mempunyai derajat yang berbeda. Jadi setiap titiknya itu dengan titik yang lainnya berbeda. Jadi kita andaikan itu. Karena kita akan menunjukkan bahwa paling sedikit, ya, ada 2 titik yang berderajat sama. Nah, pengandaian kita adalah semua titik di graf G itu memiliki derajat yang berbeda. Karena N lebih besar sama dengan 2 dan derajat setiap titik di G itu kurang dari atau sama dengan N-1 dan lebih besar atau sama dengan 0, dan untuk setiap V di G itu berderajat berbeda atau memiliki derajat yang berbeda. Akibatnya adalah ada 2 titik di G, katakanlah VK dan VL, dengan K dan L adalah bilangan-bilangan asli dari N, dari 1 sampai dengan N, sedemikian hingga derajat dari titik VK itu sama dengan 0 atau derajat titik dari VL itu sama dengan N-1. Anggap saja ini adalah persamaan pertama. Jika derajat titik VK sama dengan 0, maka VK adalah isolated vertex atau titik terasing di G. Karena G graf sederhana dan V atau derajat dari titik VK sama dengan 0, maka derajat titik VI itu kurang dari atau sama dengan 2. Untuk setiap VI adalah anggota VG dikurangi dengan himpunan yang anggotanya VK. Ya. Karena derajat titik VK sama dengan 0 dan derajat titik VI kurang dari atau sama dengan N-2, untuk setiap I, anggota dari himpunan titik-titik di G yang dikurangi dengan titik VK, maka derajat maksimal di graf G itu kurang dari atau sama dengan N-2. Ya kan, ya? Jadi kenapa? Karena memang untuk setiap titik di graf G, ya, kecuali VK, itu adalah kurang dari atau sama dengan N-2. Dengan demikian maka derajat maksimal di G itu adalah kurang dari atau sama dengan N-2. Untuk N, anggota bilangan asli. Ya. Hal ini kontradiksi dengan derajat titik VL sama dengan N-1. Ya. Berarti kan lebih tinggi dari N-2. Adalah lebih dari N-2. Sedangkan yang diperoleh di sini adalah derajat maksimal dari
titik-titik di G adalah kurang dari atau sama dengan N-1. Nah, hal ini adalah kontradiksi. Ya. Karena ini kontradiksi, maka pengandaian semua titik di G mempunyai derajat yang berbeda adalah salah. Maka dapat disimpulkan, paling sedikit ada 2 titik yang berderajat sama di graf G. Nah, itu sahabat sekalian. Jadi, sifat ini sudah bisa kita buktikan. Yang kedua adalah jika G graf sederhana dan derajat minimum dari graf G adalah delta lebih besar atau sama dengan 2, maka G mempunyai sikel yang panjangnya paling sedikit delta plus 1. Nah, bagaimana buktinya? Buktinya adalah seperti ini. Misal G graf sederhana dan misal P adalah sebuah lintasan V1, V0 sampai dengan VK. Ini adalah merupakan lintasan terpanjang di G. Ya, jadi P adalah lintasan terpanjang di G. Pilih V0 anggota P karena G berderajat minimum delta, maka dV0 lebih besar atau sama dengan delta. Karena delta itu lebih besar sama dengan 2, ya, maka V0 harus ya berhubungan langsung dengan titik-titik lain di G selain V1. Misalkan VI. Ya, jadi karena derajatnya adalah derajat dari V0 itu lebih besar sama dengan 2, maka tidak mungkin hanya berhubungan langsung dengan V1 saja. Berarti akan ada berhubungan dengan titik lain di G, katakanlah dengan VI. Kita klaim VI harus berhubungan langsung dengan titik di P. Bukti dari klaim, sebab bila V0 berhubungan langsung dengan titik-titik di luar lintasan P, maka ada lintasan lain. Ya, lintasan lain, katakanlah Q di G yang lebih panjang ya dari lintasan P. Ini kontradiksi dengan P lintasan terpanjang di G. Dengan demikian haruslah VI anggota P. Oleh karena itu, karena G graf sederhana dan derajat titik V0 itu lebih besar sama dengan delta, serta V0 harus berhubungan langsung dengan titik-titik di P, maka ada I yang lebih besar sama dengan delta sedemikian hingga V0 berhubungan langsung dengan VI. Karena jika V0 tidak berhubungan langsung dengan VI, maka dV0 itu kurang dari delta. Hal ini kontradiksi dengan dV0 itu lebih besar sama dengan delta. Dengan demikian, maka ada sikel S, yaitu V0, V1, V2, dan seterusnya, dan kembali lagi ke V0, yang panjangnya adalah I plus 1, yang lebih besar atau sama dengan delta plus 1. Nah, ini teman-teman sekalian, berarti kita sudah bisa menemukan G memuat sikel yang panjangnya delta plus 1. Yang ketiga, sahabat matematika, jika G suatu graf dan ada 2 titik berderajat ganjil, maka kedua titik tersebut, ya, kedua titik yang berderajat ganjil tersebut harus terletak pada komponen yang sama. Ini sahabat matematika sekalian. Bagaimana buktinya? Buktinya adalah, misal G suatu graf, dan misalkan U dan V adalah tepat 2 titik di G yang berderajat ganjil. Kita akan tunjukkan bahwa U dan V terletak pada komponen yang sama. Kita menggunakan kontradiksi. Andaikan U dan V terletak pada komponen yang berbeda di G. Misal G1 dan G2 komponen-komponen di G sedemikian hingga U berada di V1, berada di G1 dan V berada di G2. Perhatikan graf G
Ya, perhatikan graf G1. Semua titik di G1 selain U berderajat genap. Ya, berarti di G1, graf G1, satu-satunya titik yang berderajat ganjil adalah U. Ini menandakan bahwa banyaknya titik yang berderajat ganjil di graf G1 adalah tepat satu, yaitu U itu sendiri. Berarti ada satu. Tentu hal ini bertentangan dengan teorema bahwa banyaknya titik yang berderajat ganjil adalah genap. Sedangkan banyaknya titik yang berderajat ganjil di G1 adalah ganjil, yaitu satu. Nah, ini berarti bertentangan. Dengan demikian maka pengandaian U dan V terletak pada komponen yang berbeda adalah salah. Haruslah U dan V terletak pada komponen yang sama di G. Nah, ini sudah terbukti teman-teman sekalian. Ya, jadi sudah terbukti bahwa jika G graf dan ada tepat dua titik yang berderajat ganjil, maka kedua titik yang berderajat ganjil tersebut harus terletak pada komponen yang sama. Yang keempat, mungkinkah dalam suatu pesta yang dihadiri oleh 19 orang, masing-masing yang hadir itu mengetahui tepat 5 orang yang lainnya? Coba, saya ulang lagi. Mungkinkah ada suatu pesta yang hadir 19 orang, masing-masing yang hadir itu mengetahui atau mengenal tepat 5 orang yang lainnya? Ya. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah sebagai berikut. Saya mengatakan, saya klaim tidak mungkin. Ya. Maka untuk menyatakan ini tidak mungkin, saya butuh buktikan bahwa tidak mungkin terjadi itu. Cara buktikannya adalah kita menggunakan graf. Jika dipandang setiap orang yang mengikuti pesta adalah titik-titik di graf G, berarti di graf G itu ada 19 titik. Maka harga mutlak VG atau banyaknya titik di G adalah 19. Dan karena setiap yang hadir itu mengenal tepat 5 yang lainnya, berarti untuk setiap V anggota VG, maka derajat titik dari V sama dengan 5. Maka jumlah dari derajat titik-titik atau semua titik di graf G itu akan sama dengan, karena titiknya ada 19 titik di graf G dan setiap titik berderajat 5, berarti sigma dari V anggota VG dV sama dengan 19 kali 5 dan sama dengan 95. Ini adalah bilangan ganjil. Nah, hal ini bertentangan dengan teorema jabat tangan bahwa jumlah derajat dari semua titik di graf G adalah genap. Dengan demikian maka tidak mungkin itu sudah bernilai benar. Mungkinkah dalam suatu pesta yang hadir 19 orang, masing-masing yang hadir mengetahui tepat 5 orang yang lain? Adalah tidak mungkin. Dan itu sudah kita buktikan. Oke, sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat belajar dan sukses selalu. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Teman-teman yang belum subscribe, saya mohon subscribe. Yang belum share, mohon di-share kepada sahabat-sahabat yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada yang butuh untuk di-komen, silahkan ditulis di komen dari YouTube ini. Demikian saja, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.